Saya lagi nyari anak saya, Bu. Apa Ibu pernah lihat anak yang ada di dalam foto itu? Iya, dia memang pernah tinggal di sini. Waktu itu neneknya yang bawanya ke sini. Neneknya bilang dia ditinggal ibunya yang masih muda. Ibunya ngelahirin dia tanpa nikah. Di mana anak itu, Bu? Tolong antar kami menemui anak itu. Anak ini sudah tidak ada di sini lagi. Ibu kandungnya tadi pagi baru datang mengambilnya. Dia bilang dia berubah pikiran. Dia ingin mengasuhnya sendiri. Dia bilang katanya anak ini harta satu-satunya miliknya. Nah, dia yang ngambil anak itu. Kak Irma. Kamu kan yang tadi pagi ngambil anak itu? Iya. Saya. Kalian semua nggak akan percaya sama omongan Ibu Panti ini, kan? Saya nggak ngelakuin semua ini. Saya nggak ngambil Haikal. Kak, di mana Kak Irma sembunyiin Haikal? Tega-teganya kamu nuduh saya. Kamu percaya sama semua omong kosong ini. Di mana anak saya? Di mana kamu nyembunyiin dia? Kembaliin! Kembaliin Haikal! Diam, Al. Selama ini kamu selalu aja nuduh Andre dan saya atas semua yang terjadi sama kamu. Tapi saya berdua selalu sabar dan diam. Tapi sekarang saya udah gak tahan lagi, Al. Saya bukan Andre yang bisa terus-terusan kamu tuduh dan kamu permainkan. Mulai sekarang, saya nggak akan peduli sama semua urusan kamu. Kak Irma! Kak! Tolong bilang dengan jujur. Kak Irma udah ngambil Haikal kan? Buat apa saya ngelakuin itu, Andre? Karena Kak Irma benci sama Alia dan Ferdi kan, Kak? Saya benar-benar nggak habis pikir. Kamu lebih percaya omongan orang lain daripada omongan saudara kamu sendiri. Kamu udah buat saya kecewa, Andre. Kamu udah buat saya sedih. Dan sekarang saya nggak tahu harus gimana lagi. Karena kamu, adik saya sendiri, udah nggak percaya sama saya dan udah nganggap saya sebagai penjahat. Nggak mungkin Kak Irma nyulik Haikal. Dia nggak ada alasan untuk itu. Kecuali dia. Lo jangan sembarangan nuduh ya. Ingat ya, Fer, seharian ini dari pagi sampai sekarang gue sama lo terus. Jadi kapan gue bisa nyulik Haikal, hah? Jawab! Jadi siapa yang ngambil anak saya? Siapa yang nyembunyiin Haikal, Fer? Kenapa saya nggak pernah bisa hidup tenang sama Haikal? Kenapa saya terus-terusan kehilangan Haikal? Alia, kamu harus tenang, Alia. Gimana saya bisa tenang, Fer, kalau saya nggak tahu Haikal ada di mana? Tunggu. Kalau ibu yakin bahwa Irma yang nyulik Haikal, buktinya apa? Mari ikut ke ruangan saya. Ini buku tamu. Setiap orang yang datang berkunjung ke sini harus mengisi buku tamu. Di sana Anda bisa lihat siapa yang menandatangani buku itu. Nama, alamat, dan nomor telepon semuanya sama, Fer. Tapi apa tanda tangannya juga sama? Apa ini tanda tangannya Irma? Iya, nggak salah lagi. Ini benar tanda tangannya Kak Irma. Jadi benar. Jadi benar kalau Irma nyulik Haikal. Tapi kenapa? Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah
Kak Irma nelfon siapa barusan? Bukan urusan kamu. Coba sini lihat. Apa-apaan sih kamu, Andre? Saya cuma mau tahu, Kak Irma nelfon siapa? Kamu benar-benar keterlaluan, Andre. Sekalipun kamu adik saya, kamu nggak berhak meriksa handphone saya. Lagi pula, kalaupun saya kasih tahu sama kamu, apa kamu mau percaya sama saya? Enggak kan? Itu karena Kak Irma berusaha nyembunyiin sesuatu dari saya. Kalau Kak Irma mau saya percaya, kasih tahu dong siapa yang nelpon. Atau jangan-jangan Kak Irma beneran nyembunyiin Haikal ya? Tuh, kalau kamu lihat aja. Saya cuma nggak mau kalau Kak Irma ngelakuin sesuatu yang bisa mempermalukan kita. Jadi kalian tidak berhasil menemukan Haikal? Alia, sabar sayang ya. Mama yakin Haikal pasti ketemu. Sabar ya sayang. Tapi saya sama sekali nggak ngerti, Ma. Apa salah Haikal sama Kak Irma? Apa salah saya sama Kak Irma sampai dia bawa Haikal dari saya, Ma? Dan dia bikin saya sedih seperti ini. Apa, Ma? Apa kamu bilang? Irma ngambil Haikal? Oh, nggak mungkin Alia, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi ada buktinya, Tante. Waktu kami melihat buku tamu, di situ ada alamat, nomor telepon, bahkan ada tanda tangannya Irma. Semuanya asli, Tante. Mama kenal Irma. Ini pasti Siska. Tante yakin, Ferdi, dalam semua ini adalah Siska, bukan Irma. Siska. Dia masih di mobil. Dia kabur. Berarti emang bener dia yang ngambil anak kita, Fer. Pasti dia. Pasti dia. Seharusnya kalian mencurigai Siska, bukan Irma. Nggak mungkinlah Irma melakukan hal itu. Irma sayang sekali sama Haikal. Mama tahu banget bagaimana Irma ke Haikal. Lihat apa yang udah kita lakuin, Fer. Kita udah nuduh orang yang gak bersalah. Apa yang harus kita lakuin sekarang, Fer? Alia, kamu gak usah khawatir. Irma pasti bisa kok diajak ngomong baik-baik. Ya udah, saya pengen periksa mobil dulu. Siapa tahu ada sedikit petunjuk atau bukti. Gimana, Fer? Kamu nemuin sesuatu? Enggak. Enggak ada petunjuk yang mengindikasikan bahwa ada perlawanan atau kekerasan dari Siska. Saya rasa dia kabur atas keinginannya sendiri. Halo, Fer. Andre, kita pengen minta maaf sama lo. Karena kita udah nuduh Irma yang enggak. Dan ternyata sebenarnya bukan Irma yang nyulik, tapi Siska. Siska? Tapi dia kan dari tadi sama lo terus, Fer. Gimana caranya dia bisa ngambil Haikal? Gue juga nggak tahu, Andre, gimana caranya dia bisa ngambil Haikal. Mungkin aja dia nyuruh orang lain, atau apa mungkin. Sekarang dia ada di mana, Fer? Dia udah kabur. Dia kabur saat gua sama Alia ninggalin dia di dalam mobil sendirian.
salah gue juga sih. Kenapa gue mesti ninggalin dia di sendirian di sini? Tapi yang pasti kita harus ngejar dia. Kita harus cari dia secepat mungkin. Gue takut kalau Haikal kenapa-napa. Oke. Tunggu di situ, jangan kemana-mana. Sekarang gue ke situ. Gue tunggu. Tante, sebaiknya kita nunggu Andre di dalam rumah aja. Ya? Ya. Haikal, di mana kamu nak? Sabar ya sayang. Serahkan semua sama Allah ya. Fer, kita harus lakukan sesuatu. Tante gak kuat. Tante gak kuat lihat Alia nangis terus, Fer. Iya, Tante. Tapi masalahnya kita harus nemuin Siska. Dan kita nggak tahu di mana Siska berada sekarang ini. Haikal anakku. Putri. Putri di mana Putri? Alia, ada apa sayang? Putri, Siska Putri. Siska yang ambil Haikal. Dan sekarang Siska kabur. Tolong Putri, tolong cari tahu Siska kemana. Haikal pasti sama Siska. Itu Siska. Tapi sekarang kasih lihat di mana dia berada. Di kamar. Loh, Siska disekap. Di kamar siapa itu? Loh, itu kan kamarnya Kak Irma. Ngapain Siska ada di sana? Gimana caranya dia bisa ada di sana? Nggak mungkin. Ini semua pasti bohongan. Saya baru aja dari rumah tadi. Nggak mungkin Siska bisa ada di rumah saya secepat itu. Dre, mendingan sekarang kita ke rumah lo aja. Kita buktiin dan cari tahu ada apa sebenarnya. Mana yang akan menjadi warnamu? Ayo. Dre, tolong ambilin air buat nyadarin dia. Kalian Tadi apa? Hah? Bagaimana caranya lo bisa kesini? Dan siapa yang bawa lo? gue tadi tidur di mobilnya Ferdi. Gue juga nggak tahu gimana caranya gue bisa sampai di sini. Gue juga nggak tahu gimana caranya gue bisa sampai di kamarnya Irma. Mungkin waktu gue tidur dia ngiket tangan gue dan bikin gue sampai nggak sadar. Mungkin dia ngelakuin ini semua supaya lo semua nyalahin gue atas apa yang dia lakuin. Mungkin gitu. Jadi benar. Kak Irma yang ngelakuin ini semua.
Al, Fer, jangan percaya sama dia. Dia bohong. Kalau memang benar dia pingsan, kenapa dia bisa tahu ini kamarnya Kak Irma? Ini benar-benar nggak masuk akal. Ada apa ini? Kenapa kalian semua ada di kamar saya? Nggak usah pura-pura. Kami udah tahu. Siska udah cerita semuanya. Sekarang bilang, di mana Kak Irma sembunyiin Haikal? Hah? Alia, berapa kali saya harus bilang kalau saya sama sekali nggak ngambil Haikal? Bohong. Cepet balikin Haikal. Ayo cepet. Nuri, ikut gua. Sialan, Nuri. Lu dan kakak lu tega-teganya ngancurin hidup orang yang udah percaya banget sama lu. Lu berdua pasti udah ngerencanain hal ini kan? Iya kan? Lu benar-benar keterlaluan, Fer. Bisa-bisanya lu ngomong kayak gitu. Asal lu tahu, gua sama Kak Irma udah nganggep Alia dan Haikal sebagai keluarga kami. Dan asal lu tahu juga, kasih sayang gua dan Kak Irma buat Haikal nggak kurang dari kasih sayang Alia dan lu sendiri. Apa lu tahu? Setiap malam kami bangun hanya untuk nenangin Haikal yang nangis. Tapi apa balasan yang kami terima? Cuma tuduhan yang nggak beralasan seperti ini, Fer. Cukup, Nuri. Lo nggak usah pura-pura lagi sekarang. Gue udah tahu siapa sebenarnya lo. Dan semua orang pun juga udah tahu bahwa lo cemburu sama gue dan Alia. Karena lo nggak bisa ngedapetin hatinya Alia. Lihat aja ntar. Gue nggak akan tinggal diam gitu aja. Irma akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Halo, kantor polisi. Pak, saya pengen melaporkan kasus penculikan anak saya, Pak. Alamatnya di Jalan Pinang Ranti 2, nomor 30. Iya, saya tunggu, terima kasih. Lu udah ngelakuin kesalahan besar, Fer. Kak Irma sama sekali nggak bersalah. Haikal nggak ada sama dia. Al, ayo kita pergi sekarang. Tapi Fer, Al, ya tenang, Al. Dia akan membayar semua atas apa yang udah dia perbuat sama kamu dan Haikal. Dan saat di penjara nanti, saya yakin dia akan memberitahu di mana Haikal disembunyikan. Ayo. Ayo masuk. Apaan sih? Cepat masuk. Ayo, Al. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Orangnya ada di dalam. Perempuan. Namanya Irma. Baik. Ikut saya. Ayo. Lepasin! Lepasin! Andre, saya berani bersumpah, Andre. Saya nggak bohong. Saya nggak ngelakuin semua ini. Kamu harus percaya sama saya, Andre. Iya, Kak, saya tahu. Maafin saya sempat nggak percaya sama Kak Irma. Saya yakin, kalau Kak Irma nggak nyulik Haikal, Kak Irma nggak usah khawatir. Saya pasti akan ngebebasin kakak. Kami akan proses kasus ini secepatnya. Dan apabila ada perkembangan nanti, Anda berdua akan kami hubungi. Selamat siang. Gimana? Irma benar-benar yang nggak mungkin. Ini benar-benar nggak mungkin, Alia. tapi Mama harus percaya, Ma. Awalnya saya juga nggak nyangka kenapa Kak Irma tega ngelakuin itu. Dia nggak cuma nyulik Haikal, tapi dia juga nyulik Siska, Ma. Supaya orang-orang ngira kalau Haikal tuh diculik sama Siska. Dia mau nimpahin kesalahannya ke orang lain. Tapi kenapa sampai dia culik Haikal? Alasannya apa? Saya juga nggak tahu, Ma. Mungkin cuma Allah yang tahu kenapa dia ngelakuin ini semua. Ya Allah. Kenapa bisa begini, ya Allah?
Tadi Mama sempat ngobrol dengan Irma. Dia bilang dia benci sama Ferdi. Tapi Mama benar-benar nggak nyangka kalau Irma bisa tega berbuat sejauh itu. Selama ini Mama menganggap Irma, Andre adalah orang-orang yang baik, yang penuh pengertian. Mana yang akan menjadi warnamu? Kamu harus ngeluarin saya dari sini, Andre. Saya nggak bersalah, Andre. Saya mohon. Saya nggak mau ada di sini, Andre. Iya, Kak. Saya percaya sama Kak Irma. Tapi masalahnya mereka nggak mikir seperti itu, Kak. Pengadilan menolak jaminan yang saya ajukan. Mereka bilang, Kak Irma baru bisa dibebaskan setelah Haikal ditemukan. Alia dan Ferdi takut kalau sampai Kak Irma dibebaskan, Kak Irma bakal nyakitin Haikal. Ya Allah. Kenapa semuanya jadi begini? Ini benar-benar gak adil. Dulu saya yang minta kamu untuk nikahin Alia. Dan saya juga yang minta kamu untuk terima Haikal dan Alia seperti keluarga sendiri. Dan saya juga yang udah merawat Haikal waktu Alia sakit. Mereka udah seperti keluarga sendiri, Andre. Tapi kenapa Alia melakukan semua ini sama saya, Andre? Kenapa, Andre? Iya, Kak. Saya ngerti perasaan Kak Irma. Saya juga ngerasain hal yang sama. Sekarang saya sadar kalau mereka bukan siapa-siapa buat kita. Mulai saat ini, kita nggak perlu kenal lagi sama mereka. Kakak nggak usah khawatir. Saya akan buktiin kalau Kak Irma nggak bersalah. Dan saya akan keluarin Kak Irma dari tempat ini. Saya janji, Kak. Saya nggak nyangka kalau ternyata Irma dan Andre berubah menjadi begitu jahat. Tapi bagaimana bisa mereka melupakan rasa kekeluargaan yang ada selama ini dan bersikap egois seperti sekarang? Mereka telah menyakiti orang-orang di sekeliling mereka hanya demi kepentingan mereka sendiri. Benar-benar gak punya perasaan. Padahal selama ini saya pikir mereka adalah orang-orang yang bisa menerima Haikal dan Alia dengan hati terbuka. Tapi ternyata enggak. Enggak. Saya nggak bisa ngebiarin Ferdi dan Alia nyalahin Kak Irma. Saya harus buktiin kalau Kak Irma sama sekali nggak bersalah. Mereka harus tahu kalau mereka udah nuduh orang yang sama sekali nggak bersalah. Dan setelah Kak Irma terbukti nggak bersalah, saya janji, saya akan menyingkirkan mereka dari hidup saya untuk selamanya. Saya akan ajak Kak Irma pergi dan memulai hidup kami dengan tenang. Tapi gimana caranya untuk membuktikan kalau Siska yang bersalah? Dia nggak pernah lepas dari pengawasan Ferdi. Saya tahu saya harus gimana.
Tadi waktu saya ke rumah Tia, rumahnya dikunci. Saya yakin mereka berdua pasti tahu soal Haikal, karena mereka kan sahabatnya Siska. Ya, saya akan tungguin sampai mereka keluar. Mungkin justru disinilah Haikal disembunyikan. Kalau Haikal nggak disembunyiin di rumah ini, terus mereka sembunyiin di mana ya? Atau Haikal memang nggak disembunyiin di rumah ini, tapi pasti ada sesuatu yang bisa dijadiin petunjuk. Tadi kayaknya gue liatin lu sibuk sendiri aja. Emang lu nyari apaan? Dompet gue nggak ada nih. Di tas kali. Cari yang bener dong. Udah, tapi nggak ada. Kayak ketinggalan di rumah lo deh. Hah? Yang bener loh? Aduh, kita bisa mati nih kalau dompet-dompet ketinggalan. Mana duit gue cekak lagi. Terus gimana dong? Balik ke rumah lo mau nggak? Ya, udah deh. Ada lagi. Harus saya cari kemana lagi ya? Sial. Mereka udah balik lagi. Ini dompet lo nih. Lo temuin di mana? Tuh di bawah situ. Makanya kalau nyari tuh yang bener. Yah, tau kayak gini kita nggak usah balik. Cepet lagi yuk. Ntar dulu deh. Gue haus. Gue ambil minum dulu ya. Udah telat. Ntar aja beli di jalan. Cepet aja yuk. Udah. Kelihatannya mereka udah pergi lagi. Acaranya Ferdi ada di sini. Tia, Lani, ini gue titipin foto-foto pengacaranya Ferdi. Dia orang kita. Kalau sampai nanti dia macem-macem dan terjadi sesuatu sama gue atau nyokap gue, lo berdua bisa pakai foto-foto ini untuk ngancem dia. Kurang ajar. Ini semua
gara-gara kamu tuh sok tahu mau gantiin Pak Bobby untuk nyerahin uang itu. Tapi apa bedanya, Al? Yang mereka inginkan cuma uang itu, Al. Rupanya pengacaranya Ferdi terlibat semua ini dari awal. Mereka, Rika, Siska, Tia, dan Lani pasti bersekongkol dengan pengacaranya Ferdi. Saya nggak bisa tinggal diam. Dengan foto-foto ini saya bisa buktikan kalau Kak Irma nggak bersalah. Mana yang akan menjadi warnamu? Saya masih punya banyak kopi foto itu. Kalau tidak mau saya sebarkan, ceritakan semuanya sama saya. Bisa-bisanya pengacara terhormat macam Bapak bersekongkol dengan Rika dan Siska untuk menculik anak lainnya sendiri. Di mana hati nurani Bapak? Apa harta jauh lebih penting dibanding dengan kehormatan dan nama baik Bapak? Enggak, Tri. Kamu jangan salah sangka. Saya tidak pernah bermaksud untuk melakukan ini semua. Rika dan Siska mengancam saya. Dan mereka memaksa saya dilibatkan dalam rencananya. Mereka menginginkan harta ayah, Andre. Saya nggak peduli dengan semua itu. Sekarang katakan di mana Hekal? Bapak tahu kan di mana Hekal? Hekal ada di Siska, Andre. Sekarang Bapak ikut sama saya dan ceritakan semua ini ke Alia dan Ferdi. Atau Bapak mau karir Bapak hancur? Jangan, Andre. Saya mohon jangan, Andre. Ini kan ulah Siska dan Rika. Ayo ikut. Ikut. Sialan, dasar Andre kurang ajar. Kenapa sih tuh orang tuh selalu ikut campur urusan orang lain? Ayo ikut. Heh, kalau sampai pengacara bego itu buka mulut, mati gue, mati. Heh. Ada apa ini, Andre? Ini orang yang kalian cari. Kalian bisa tanya sama dia di mana Hekal. Karena dia udah bersekongkol dengan Rika dan Siska untuk menyembunyikan Hekal. Ngomong. Ayo cepat bilang. Apa yang udah kamu lakuin sama mereka? Ayo ngomong. Maafkan saya, Pak Ferdi. Saya telah melakukan kesalahan. Saya mengkhianati kepercayaan Bapak. Tapi saya terpaksa, Pak. Sangat terpaksa, Pak. Saya menyesal, Pak. Pak Bobby, saya nggak tahu lagi harus bicara apa sama Pak Bobby. Sekarang bilang, di mana Haikal dan siapa yang merencanakan penculikan Haikal? Siapa? Rika dan Siska, Pak. Mereka menginginkan hartanya Alia. Tetapi mereka tidak berniat untuk mengembalikan Haikal walaupun uang tebusannya sudah diterima. Memang Allah Maha Adil, Pak. Sekarang Rika menjadi gila. Siska pun sudah mendapatkan balasannya dan hidup saya kacau, Pak. Saya mohon jangan laporkan saya ke polisi, Pak. Saya benar-benar menyesal, Pak. Maafin saya, Andre. Maafin saya karena udah nuduh kamu dan Kak Irma yang enggak-enggak. Saya benar-benar minta maaf. Harusnya saya percaya sama kamu. Andre, gue juga minta maaf. Gue sama Alia udah melakukan kesalahan yang besar. Gue udah nuduh lo. Harusnya gue percaya sama lo. Cukup. Saya nggak butuh permintaan maaf dari kalian. Saya muak dengan semua ini. Sebentar-sebentar kalian minta maaf sama saya. Tapi sebentar lagi, kalian nuduh dan marah-marah sama saya. Mulai saat ini, saya tidak peduli dengan apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian lakukan. Saya melakukan ini semua demi Kak Irma. Jadi sekarang cepat cari anak kalian.
supaya kakak saya juga bisa segera dibebaskan. Saya akan bikin perhitungan dengan Bapak. Tapi sekarang, bilang di mana Haikal? Di mana Haikal? Ada sama pengurus panti, Pak. Apa? Panti? Jadi selama ini Siska ngebohongin kami dan bikin kami jadi nyalain Irma atas kejadian ini. Dan bodohnya kami percaya dengan dia. Fer, tunggu Fer, saya ikut. Mana yang akan menjadi warnamu? Tolong lepasin ikatan saya. Siapa yang melakukan ini sama ibu? Dan di mana anak kami? Tadi Siska datang ke sini. Dia membawa anak itu pergi. Saya berusaha menghalanginya, tapi dia malah memukul dan mengikat saya di kursi ini. Maafkan saya. Gara-gara saya, Adi berdua harus kehilangan bayi Adi. Wow. Jangan ibu pikir kami akan percaya begitu saja sama ibu. Tadi pagi ibu membohongi kami dan sekarang ibu bilang Siska kemari. Dengar Bu, Siska ada di rumah kami. Iya, dia kami kunciin di kamar. Sungguh. Kali ini saya benar-benar nggak bohong. Dari Mama. Halo, Ma. Ada apa, Ma? Alia, Siska kabur. Gini. Tadi kan Mama mau kasih makan. Mama masuk ke kamarnya, toto kamar kosong. Handle pintu kamar juga rusak, Alia. Itu pasti dia yang rusakin. Dan keluar terus lewat pintu belakang. Itu pasti, Al. Iya udah, mendingan sekarang Mama telepon polisi dan laporin kejadian tadi. Hati-hati ya. Mama bilang apa? Siska berhasil kabur dari rumah, Fer. Apa? Siska kabur? Bu, kalau ibu merasa menyesal dan ingin membantu kami, sekarang beritahu kami, kemana Siska kabur? Dan kemana dia bawa anak kami? Nggak tahu. Fer, cukup, Fer. Sekarang kita pergi. Tolong lepaskan ikatan saya. Sebentar, Fer. Putri. Alia, ada apa lagi? Putri, Siska kabur lagi. Tolong kasih lihat di mana dia sekarang. Berisik banget sih. Diem dong. Lo tuh kan... Haikal anakku. Putri, tolong liatin di mana lokasinya. Hidup adalah gabungan antara bahagia dan derita yang menguji keteguhan iman seseorang. Bila memilih, putihkah hatimu dan akan tebarkan cinta meskipun